merupakan rangkaian dari vitamin larut lemak yang bersama dengan vitamin A yang sudah kita diskusikan minggu lalu, kemudian vitamin E dan K yang akan kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya. Apakah sudah bisa diakses PowerPoint saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Vitamin D merupakan salah satu jenis vitamin yang larut lemak atau larut di dalam pelarut lemak. Kemudian dia tahan panas, tahan oksidasi, dan di dalam bahan makanan terdapat dalam dua bentuk, yaitu ergokalsiferol atau kolekalsiferol. Nah, jadi ergo dan kole ini merupakan bentuk yang belum aktif dari vitamin D, tapi sudah memiliki aktivitas dari vitamin D. Nah, ini bentuknya ya, strukturnya ada perbedaan di rantai sampingnya. Sumber vitamin D, D3 banyak ada pada pangan hewani yang berlemak tinggi, misalnya hati, daging, telur, ikan, ya, keju. Kemudian di dalam nabati pada spesies-spesies jamur. Kemudian tubuh kita mampu mensintesisnya secara sendiri, secara mandiri, melalui bantuan sinar ultraviolet yang mengenai lapisan kulit yang terbuka. Nah, jadi ada 3 sumber utama vitamin D. Yang pertama dari makanan dalam bentuk D3 atau kolekalsiferol. Kemudian yang kedua adalah dari makanan juga dalam bentuk ergokalsiferol dari nabati. Kemudian yang ketiga adalah secara sintesis mandiri oleh tubuh kita dengan bantuan sinar ultraviolet. Nah, mekanismenya ini adalah sintesis secara mandiri kita. Jadi yang pertama ada 7-dehidrokolesterol, ini adalah senyawa yang ada pada lapisan bawah kulit yang mensintesis tubuh kita sendiri. Merupakan produk turunan dari kolesterol. Nah, kemudian dengan adanya sinar matahari yang memberikan yang mengenai lapisan kulit kita yang terbuka, maka 7-dehidrokolesterol ini akan dikonversi menjadi kolekalsiferol. Nah, kolekalsiferol ini kadang-kadang juga disebut sebagai provitamin D3. Karena secara aktivitas dia belum aktif ya secara metabolik. Nah, kemudian dengan yang sudah terbentuk kolekalsiferol di dalam darah ini, kemudian dia akan dikonversi yang terjadi di hati menjadi kalsidiol. Kalsidiol ini nama kimianya adalah 25 hidroksi kolekalsiferol. Nah, ini juga masih diaktifasi lagi di dalam ginjal menjadi kalsitriol. Kalsitriol itu nama kimianya 1,25 strip dihidroksi kolesterol. Dihidroksi kolekalsiferol. Jadi 7-dehidrokolesterol ada UV menjadi kolekalsiferol. Kolekalsiferol masuk ke hati, diproses untuk diaktifasi menjadi kalsidiol. Kalsidiol menuju ke ginjal untuk diaktifasi menjadi kalsitriol. Nah,
ini bentuk rumus senyawanya. Nah, ini adalah aspek-aspek yang akan berkontribusi di dalam peningkatan atau penghambat sintesis vitamin D secara mandiri di dalam tubuh manusia. Yang pertama masalah musim atau terkait dengan intensitas paparan ultraviolet. Yang pertama adalah Juni ya, pada bulan Juni-Juli. Nah, ini adalah intensitas yang tinggi, ya, paparan matahari tinggi. Di paparan tinggi di posisi musim kemarau kalau di Indonesia, sampai mendekati bulan Oktober seperti ini, paparan ini masih tinggi, sehingga paparan matahari yang tinggi ini juga akan berkorelasi positif dengan paparan ultraviolet yang tinggi. Kemudian letak geografis, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sinar matahari ya, karena dilalui oleh garis khatulistiwa ya, ekuator, terutama di pulau-pulau Kalimantan dan yang sejajar. Nah, di sini akan tinggi paparan UV-nya. Nah, semakin ke utara ya, daerah-daerah negara dengan dekat dengan kutub ya, negara yang dekat dengan kutub, di situ terjadi paparan yang optimal dari yang tidak optimal dari matahari, karena masa atau waktu matahari muncul itu hanya singkat. Bahkan di beberapa negara Skandinavia seperti Norwegia, kemudian Swedia, Finlandia, atau Islandia, di sana itu kadang-kadang satu hari itu hanya melihat matahari itu sebanyak periode siangnya itu hanya berkisar antara 1 sampai 2 jam. Nah, di situ tentunya akan minimal UV. Kemudian terkait dengan usia ya. Pada orang-orang yang masih relatif muda, proses metabolisme dari perubahan dari 7-dehidrokolesterol menjadi kolekalsiferol itu optimal. Sedangkan semakin bertambahnya usia, maka efisiensi itu akan turun. Nah, kemudian penggunaan beberapa proteksi terhadap kulit ya, seperti sunblock dan berbagai macam senyawa kimia yang melindungi kulit dari ultraviolet, justru di situ memang akan menghambat produksi dari vitamin D3 atau kolekalsiferol secara mandiri. Nah, kemudian penggunaan baju yang menutup sempurna tubuh itu juga akan mempengaruhi intensitas UV yang memapar kulit kita. Jadi itu adalah beberapa aspek yang akan mempengaruhi, sehingga kemudian yang terakhir ini masalah obesitas ya. Orang yang obesitas ini dilaporkan dari beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa dengan adanya obesitas, laju produksi vitamin D akan turun karena ada masalah yang terjadi pada sistem hormonal atau terjadi sindrom metabolik. Nah, ini tadi dari sintesis secara mandiri ya, jadi tidak melalui proses pencernaan. Karena dari kulit terbentuk 7-dehidrokolesterol. 7-dehidrokolesterol ada UV, kemudian menjadi kolekalsiferol, masuk ke aliran darah, kemudian menuju ke hati. Hati diaktifasi menjadi kalsidiol, kalsidiol kemudian diaktifasi di ginjal menjadi kalsitriol. Kalsitriol itulah yang mempunyai aktivitas vitamin D yang paling tinggi, yang banyak peranannya di dalam metabolisme kalsium dan fosfor yang ada di dalam darah. Suara saya masih bisa didengarkan? Masih, Pak. Kemudian bagaimana nasib yang dari makanan
yang dari makanan tadi ada dalam bentuk kolekalsiferol ya, sama seperti yang disintesis baik dari yaitu secara pasif ya, difusi sederhana secara pasif, kemudian dia masuk ke dalam sel usus. Di dalam sel usus dia akan bergabung bersama dengan kilomikron untuk masuk ke dalam sistem limfatik. Nah, setelah dia masuk ke sistem limfatik, kemudian akan dibawa ke hati dan diaktifasi menjadi kalsidiol. Jadi kalau sudah masuk ke hati dalam bentuk kolekalsiferol itu hampir sama, ya, sama dengan yang disintesis oleh tubuh kita. Kemudian diaktifasi menjadi kalsidiol dan kalsitriol. Nah, karena strukturnya dari hewani ini yang relatif lebih sama dengan yang disintesis oleh tubuh, maka efisiensi penyerapan dan pemanfaatan yang dari hewani yang dalam bentuk kolekalsiferol ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan yang ergokalsiferol karena perlu ada perubahan struktur. Nah, di dalam peredaran darah, jadi yang mengikat dan mendistribusikan hati, yang mengikat dan mendistribusikan vitamin D ke seluruh tubuh itu sebagian besar adalah kilomikron bersama dengan vitamin D binding protein atau DBP. Nah, dua-duanya ini berperan untuk mendistribusikan vitamin D yang dibawa dari kilomikron di dalam hati menuju ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Tentunya ada yang didistribusikan dalam bentuk kalsidiol, ada yang didistribusikan dalam bentuk kalsitriol. Tergantung di dalam tubuh itu sel-sel tersebut itu membutuhkan molekul atau senyawa yang mana. Karena sebagian besar yang dibutuhkan untuk memetabolisme kalsium dan fosfor adalah kalsitriol, maka porsi kalsitriol yang distribusikan ini lebih banyak. Nah, mekanisme pengambilan dari darah menuju sel ini hampir sama dengan yang terjadi pada vitamin A, jadi tetap melibatkan adanya pemecahan ikatan vitamin D bersama kilomikron, kemudian ada reseptornya yang membawanya masuk ke dalam sel-sel tubuh yang membutuhkan. Kemudian kalau yang sisa atau yang tidak dimanfaatkan, tidak diambil oleh sel, maka vitamin D yang sudah diaktifasi tadi akan dibawa kembali ke hati, ya. Kemudian disimpan di dalam hati dan beberapa sel-sel tubuh yang mampu menyimpannya. Nah, ini ya. Jadi diambil oleh jaringan ya, dari darah, diambil oleh jaringan, kebanyakan oleh ginjal ya, sebagai respon peningkatan konsentrasi hormon paratiroid, kemudian diaktifasi oleh ginjal membentuk kalsitriol. Jadi 1,25 dihidroksi kolekalsiferol ini sama dengan kalsitriol. Kalau ini sama dengan kalsidiol. Nah, sintesis kalsitriol di dalam ginjal ini melibatkan aktivasi dari paratiroid hormon atau hormon paratiroid, kemudian fibroblast-like growth factor. Jadi ada FGF dan PTH yang berperan di dalam aktivasi dari kalsidiol menuju kalsitriol. Nah, yang dibuat di ginjal, kalsitriol dilepaskan dalam darah untuk digunakan jaringan lainnya, kemudian sedikit yang disimpan di dalam hati. Sebagian besar disimpan dalam bentuk atau di dalam lapisan bersama dengan 7-dehidrokolesterol. Oke, ini rutenya ya. Jadi ada 3 sumber D3 hasil sintesis oleh bantuan UV, kemudian D3 dari pangan hewani, kemudian ada satu lagi sebenarnya D2 dari pangan nabati. Nah, tiga-tiganya masuk ya, yang di dalam peredaran darah, ya,
di dalam peredaran darah. Kalau dia masuk ke dalam sirkulasi yang berikatan yang dibawa oleh DBP dan kilomikron, kemudian dia akan diaktifasi. Jadi di dalam sini dia akan dikonversi, yang ergokalsiferol akan menjadi kolekalsiferol semua. Setelah semuanya menjadi kolekalsiferol, dia akan diaktifasi oleh hati membentuk kalsidiol atau 25 hidroksi D3. Kemudian di sini diaktifasi menjadi kalsitriol. Nah, kalsitriol ini yang memiliki banyak peranan di dalam membantu metabolisme kalsium dan fosfor yang ada di dalam darah. Sampai sini masih bisa didengarkan suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Baik. Nah, kemudian ekskresi, ya, salah satu metabolit yang terbentuk dari hasil metabolisme vitamin D adalah asam kalsitroat atau kalsitroik acid yang diekskresikan melalui empedu dan diekskresi melalui feses. Jadi ekskresinya dominan ada pada feses, ya, dan empedu, kemudian secara ekskresi melalui urin sekitar kurang dari 30%. Tetap ada yang diekskresikan melalui urin. Fungsi dari vitamin D, ya, tentunya tidak akan lepas dari proses homeostasis kalsium, ya, mempertahankan kalsium yang ada di dalam darah. Itu sebagai gambaran tadi, kalsitriol itu diproduksi banyak dan banyak peran dari sistem ginjal di sana. Jadi beberapa masalah yang terjadi pada ginjal, terutama gagal ginjal, ya, atau GGK, gagal ginjal kronik yang biasanya dialami oleh pasien-pasien komplikasi, dan di sini akan terjadi masalah dari keseimbangan vitamin D karena tidak adanya kalsitriol atau sulit diproduksi, dan ketidakseimbangan sistem homeostasis dari kalsium yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau sudah mengalami ke sana, artinya semua komponen mikro di dalam tubuh harus dijaga dengan detail, ya, supaya tidak menjadi masalah yang berakibat fatal. Nah, ini peranan vitamin D di dalam metabolisme kalsium. Jadi kalau ditanya fungsi dari vitamin D itu jangan mencegah rakitis, tapi dijelaskan dengan detail karena kita sudah belajar di gizi dasar dan metabolisme gizi mikro. Ya, jadi peranan dari vitamin D di dalam metabolisme kalsium adalah, yang pertama adalah meningkatkan reabsorpsi kalsium yang ada di ginjal. Jadi pada saat mau dibuang, urin yang akan dibuang itu yang masih mengandung kalsium itu direabsorpsi lagi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan laju pelepasan kalsium dari tabungan di dalam tulang. Jadi remodeling tulang atau demineralisasi tujuannya untuk mempertahankan kadar kalsium yang ada pada darah. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi penyerapan di usus. Jadi tiga mekanisme ini yang digunakan untuk meningkatkan untuk mempertahankan kalsium yang ada pada darah. Karena meskipun sebagian besar kalsium itu berada di tulang, level kalsium yang ada pada darah itu yang paling penting untuk dipertahankan. Nah, tidak boleh turun atau tidak boleh terlalu drop karena dia banyak banyak berperan di dalam proses transmisi sinyal. Kemudian pada saat kalsium di darah tinggi, nah ini peranan dari vitamin D adalah menurunkan laju reabsorpsi, kemudian di sini kalau vitamin D ini lebih berperan pada kalsium yang turun, ya, sedangkan yang
kalsium yang di dalam darah tinggi, maka yang disekresikan bukan paratiroid hormon tetapi kalsitonin ya. Kalsitonin ini justru menghambat aktivitas dari vitamin D. Jadi kalau vitamin D-nya terhambat, maka reabsorpsi di dalam ginjalnya turun, kemudian penyerapan dari tulang itu atau penyerapan dari saluran cerna juga efisiensinya akan diturunkan, kemudian laju degradasi mineral tulang juga akan diturunkan. Kemudian fungsi yang lain ya terkait dengan kesetimbangan fosfor ini terkait dengan kalsium, kemudian untuk diferensiasi sel dan pertumbuhan ya, beberapa proses signaling ini membutuhkan vitamin D sebagai modulator. Kemudian ekspresi gen ya. Nah, di sini tadi ya rute metabolismenya. Nah, ini defisiensi ya, terjadi rickettsia atau osteomalacia atau osteoporosis. Artinya di sini proses mineralisasi tulang yang tidak sempurna karena tidak ada regulatornya, tidak ada vitamin D sebagai regulatornya. Kalsium di dalam darah maka kadarnya akan fluktuatif yang tidak menentu. Nah, sehingga pada orang-orang yang defisiensi vitamin D, dampak metaboliknya ini cukup luas. Kemudian toksisitas ya, kalau intensitas dari matahari saja ini relatif tidak terjadi toksisitas karena pada saat tubuh sudah cukup vitamin D, maka laju sintesis dari bantuan sinar ultraviolet ini secara otomatis akan diturunkan. Nah, toksisitas akan terjadi pada konsumsi suplemen. Apalagi sekarang di era COVID ini banyak iklan yang menyampaikan vitamin D penting, vitamin D penting. Ya penting memang, tetapi kita kan di Indonesia ya. Jadi kalau kita terpapar akan sinar matahari, sebenarnya vitamin D ini kita cukup ya, tidak perlu dari suplemen. Yang mungkin memerlukan suplemen adalah orang yang memiliki habit atau aktivitas yang tidak sering keluar ya, atau tidak bisa keluar rumah, misalnya kerja di pabrik, misalnya di Jabodetabek, naik KRL itu setelah subuh, kemudian turun dari KRL itu setelah hari full, kemudian 1 hari minggu hanya di rumah bersama keluarga. Nah, kalau kondisinya seperti itu ya mungkin diperlukan suplementasi. Itu pun kalau bisa jangan banyak-banyak ya. Ya, yang dikeluarkan oleh Persagi dan Kemenkes karena itu sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Jangan mengacu pada RDA milik negara-negara Eropa atau negara Amerika misalnya untuk vitamin D. Karena iklim mereka, paparan mereka terhadap sinar matahari tidak setinggi yang ada pada kita. Sehingga sebenarnya kita hanya memerlukan sedikit asupan dari oral. Atau bahkan kalau intensitas dari sinar mataharinya sangat cukup, maka jika mengalami defisiensi dari vitamin D. Baik, dari saya itu kita mulai sesi diskusi.